Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dilancarkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya berdoa. Apalagi kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan sekali untuk berdoa ketika mendapatkan kesulitan dan mempunyai hajat yang belum terpenuhi. Doa juga dianggap sebagai ibadah yang mendalam yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakinkah kita akan kebesarannya. Namun, tidak semua doa disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa ada juga doa yang diizinkan oleh Allah dan ada juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah doa akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keburukannya, sehingga Allah benci ketika doa demikian terucap. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Imam As-Sadi menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas di sini adalah melampaui batas dalam segala hal. Termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sadi halaman 291. Berikut ini ada 5 doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini hingga akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Seseorang yang berdoa hanya mengharapkan kebaikan dunia saja adalah orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Orang yang seperti ini telah dibutakan hatinya dan terhijab dari rahmat pertolongan Allah di akhirat kelak. Mereka tidak sadar bahwa kekayaan atau kedudukan di dunia semua ini bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Yang terbaik adalah meminta diberikan kebaikan dunia dan di akhirat, karena Allah lebih suka orang yang berdoa dengan kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Dari ayat ini sudah jelas sekali bagi kita umat muslim, sangat dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Allah dan akhirat. Hal itu merupakan dosa yang sangat besar sekali. Lalu yang ketiga adalah berdoa memaksa agar dikabulkan. Manusia memiliki banyak sekali keinginan, namun belum tentu semua kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah sangat mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, orang yang beriman dilarang berdoa dengan mengatakan, "Jika engkau berkenan."
Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan yakin kepada Allah. Lakukanlah cara yang bijaksana dalam berdoa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Lalu yang keempat adalah berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang baik, termasuk dalam berdoa, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Meskipun kita ada di posisi yang benar-benar dizolimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang terbaik bagi semua. Namun, kalau memang benar-benar kita dalam keadaan dizolimi, kita boleh mendoakan mereka sekehendak kita, asal tidak berlebihan. Allah tidak menyukai keburukan, dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Namun meskipun kita dizolimi, jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang menzolimi. Lalu yang kelima adalah doa meminta kematian atau diwafatkan ketika sakit parah. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah pamannya. Sementara itu Abbas, paman Rasulullah SAW, sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Sedangkan dalam hadis lain diterangkan, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaklah ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Hadis riwayah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Baihaqi. Sahabat beriman, itulah doa-doa yang sangat dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari berbagai hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.